Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita sukses, husnul khotimah dan surga. Kali ini kita akan membahas tentang pikiran dan khusyuk 3T. Jadi para sahabat, hampir sebagian besar manusia, kalau dia lagi sholat berkata, waduh ini saya nih tidak khusyuk nih. Saya nih tidak khusyuk nih. Nah itu maksudnya apa kalau seperti itu? Dia berkata tidak khusyuk. Pasti dia akan katakan bahwa saat sholat pikirannya kemana-mana. Nah itu pasti seperti itu. Nah kemudian kalau begitu, kalau ingin khusyuk, berarti pada saat sholat, pikirannya itu harus ke makna-makna. Makna-makna bacaan sholat. Karena dengan makna-makna bacaan sholat ada di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, maka pikirannya fokus ke situ. Sehingga bacaan-bacaan sholat bisa terhayati dengan baik, maka pikirannya ikut sholat. Seperti itu. Karena itu untuk bisa mencapai supaya pikiran itu ke makna-makna, ke penghayatan makna, itu kan harus ada memorinya, harus ada pelajarannya, harus ada memori yang diisi dalam pikiran, harus ada ilmunya, begitu. Jadi kalau ada memorinya, ada ilmunya, ada pelajarannya masuk di dalam otak kita, masuk di dalam jiwa kita. Dan nanti pada saat sholat, ilmu tentang sholat khusyuk dan makna-makna bacaan sholat itulah yang betul-betul akan terbuka memorinya itu. Atau pada saat sholat, memori ilmu tentang makna-makna bacaan sholat itu akan bisa terungkap di dalam pikiran dan jiwa kita. Nah jadi kalau itu yang terungkap dalam pikiran dan jiwa kita, maka pikiran kita tidak kemana-mana. Pikiran kita fokus kepada makna-makna bacaan sholat. Nah disitulah khusyuk tuh. Nah untuk itu dia harus diisi dengan ilmu. Teorinya bagaimana nih? Pelajarannya seperti apa? Tentang sholat khusyuk seperti apa? Diisi dulu. Memorinya diisi dulu. Pikirannya diisi dulu. Ya, tentang pelajaran sholat khusyuk itu sendiri. Nah, kemudian belajar juga kita memahami makna-makna bacaan sholat itu kayak apa. Nah, itu memahami dulu. Memahami teori sholat khusyuknya keseluruhan, baru makna-makna bacaan sholat. Nah, tahap kedua adalah makna-makna bacaan sholat itu kita ulang-ulang dengan berlatih. Udah tahu kita maknanya ini, artinya ini, maknanya ini, artinya ini, nah kita hayati. Nah, kita lakukan itu pengulangan-pengulangan dengan cara berlatih. Nah, kalau di pelajaran kita tuh berlatihnya tuh sasmi namanya. Sasmi itu satu ayat, satu minggu. Diulang-ulang, dihayati, diulang-ulang tuh dengan cara berlatih. Dan nanti dari hasil latihan itu, ya latihan ada yang pakai audio dulu gitu. Nah, terus ada yang lidahnya juga, ada yang mengingat di hati juga. Gitu tuh dilatih berulang-ulang. Nanti hasilnya itu coba diterapkan, dipakai, dipraktekkan dalam sholat sunat sehari-hari. Ya mulai dari penghayatan makna bismillah dipakai dalam sholat sunat dulu. Sholat sunat dulu aja, diperbaiki sholat sunatnya. Memorinya itu dipraktekkan dalam sholat sunat. Nah, nanti hasilnya akan terbawa ke dalam sholat wajib. Nah, tapi bagaimana kalau sholat wajibnya ada imam? Nah, imam ikutin imam aja kalau ada imam. Ya, kalau sholat wajibnya sendiri ya bisa dipakai. Tapi kalau ada imam ya ikuti aja imamnya. Tapi kalau imamnya terlalu cepat ya kasih tahu aja, Mas. Kalau
Jadi imam enaknya sih lebih tertib begitu, karena saya menghayati makna-makna bacaan sholat ini seperti ini. Ya jelasin aja sholat khusyuk 3T. Kalau imamnya terlalu cepat. Nah ini para sahabat, karena memang di dalam pikiran kita itu ya ada sel-sel memori. Ya pikiran ini ada sel-sel memori. Jadi sel-sel saraf isinya tuh memori-memori. Ada lebih daripada 100 miliar sel tuh. Oh isinya tuh macam-macam. Ya, ada isi memori-memori kehidupan, peristiwa-peristiwa, gambaran-gambaran, pelajaran-pelajaran yang begitu penuh. Penuh memori itu, isinya macam-macam. Ya, nah itu memori-memori itu. Nah, sedangkan memori tentang makna sholat, pelajaran tentang makna sholat di sini nggak ada. Nah itu makanya jadi pikirannya keduniaan, akhirnya ke memori-memori yang ada. Nah karena itulah dia harus dilatih, diisi dulu, terus dilatih, diisi, dilatih. Nanti memorinya itu muncul. Jadi pada saat sholat pikirannya itu adalah pikiran memori makna-makna bacaan sholat. Nah ini para sahabat, hubungan antara pikiran dan salat khusyuk 3T. Kita lihat slide berikut ini. Nah ini kita lihat para sahabat. Kita lihat seperti ini. Memori ada di dalam pikiran kita. Pikiran dan khusyuk 3T. Nah kalau kita lihat di sini. Tidak khusyuk, maksudnya saat sholat pikiran kemana-mana. Ya kemana-mana ini ya ke benda-benda lah, ke bendaan, ke pekerjaan, ke urusan duniawi lah begitu. Padahal kita lagi sholat, tapi urusan pikirannya ke macam-macam, kemana-mana. Nah khusyuk, kalau gitu khusyuk deh. Nah kalau khusyuk maksudnya saat sholat pikiran mengingat makna-makna bacaan sholat. Ini ada makna-makna bacaan sholat. Nah pikirannya ke situ aja gitu. Karena itu untuk mencapai khusyuk harus melakukan sebagai berikut. Mengisi pikiran dengan memahami teori. Mengisi pikiran dengan memahami teori salat khusyuk 3T dan makna-makna bacaan salat. Diisi dulu. Nah kemudian makna-makna bacaan sholat yang ini diulang-ulang. Mengulang-ulang makna bacaan sholat dengan berlatih di luar sholat. Jadi makna-maknanya itu dilatih di luar sholat. Nah kemudian setelah itu terus-menerus dipraktekkan. Jadi praktek keseharian dipraktekkan dalam sholat sunat. Nah akhirnya nanti terbawa dalam sholat wajib. Ya, bila kita jadi makmum, ikuti aja imam. Tapi kalau imamnya terlalu cepat, kasih tahu imamnya, beri informasi tentang salat khusyuk metode 3T. Jadi nanti imamnya memperbaiki sholatnya juga. Hanya dengan cara ini, maka makna-makna bacaan salat akan hidup dalam pikiran kita. Jadi kalau udah dilatih, dihidupkan, dilatih, makna-maknanya itu dihidupkan, itu dilatih, nanti hasilnya adalah makna-makna bacaan salat itu akan selalu hidup dalam pikiran kita. Dalam jangka panjang, secara bertahap, memori dan program-program makna-makna bacaan salat akan menguasai. Ya, akan menguasai pikiran, mengalahkan ribuan lintasan pikiran keduniaan. Nah, jadi makna-makna bacaan sholat itu nanti akan menguasai pikiran kita. Jadi keduniaan, memori keduniaan itu akan bisa kalah dia. Akan bisa kalah saat sholat itu benar-benar dia fokus yang makna-makna bacaan sholat saja. Karena memorinya sudah ada dan sudah dilatih. Sebagaimana diketahui bahwa dalam otak kita terdapat lebih dari 100 miliar sel saraf berisi memori, program-program pikiran, peristiwa-peristiwa, dan sebagainya. Nah, sehingga dalam satu hari,
lebih dari 50.000 lintasan pikiran keduniaan yang hidup di dalam pikiran kita. Jadi ada 50.000 lintasan pikiran tuh sehari. Ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini, tuh sehari hidup seperti itu. Nah, karena itulah pada saat salat pikiran kemana-mana. Jadi pikiran kemana-mana mengikuti yang 50.000 lintasan pikiran ini. Tapi kalau pada saat sholat mungkin berapa 1.000 atau 2.000 kali itu. Kita ngikutin itu aja. Nah, tetapi kalau sudah berlatih ya dengan pendidikan itu, ada memori makna-makna bacaan sholat yang sudah terlatih. Nah, maka dengan teori pendidikan, dengan pendidikan teori berlatih dan praktek keseharian atau TBP, maka salat khusyuk bisa dicapai secara alami. Nah, akhirnya salat khusyuknya itu makna-makna bacaan salat itu yang keluar dalam pikiran kita. Sehingga salat khusyuk bisa dicapai. Nah, ini para sahabat ya tentang pikiran dan salat khusyuk 3T, seperti itulah prosesnya. Nah, sehingga hanya dengan cara ini, maka pikiran kita secara permanen bisa dikuasai oleh makna-makna bacaan sholat. Yaitu dengan cara memahami teorinya, sholat khusyuknya apa semuanya, nah kemudian makna-maknanya dipahami, nah kemudian makna-maknanya dilatih, nah kemudian praktekkan dalam sholat sunat, nah terus-menerus seperti itu, maka secara alamiah kita insya Allah secara bertahap dan jangka panjang bisa salat khusyuk, bisa kita peroleh, bisa kita raih, bisa kita lakukan. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.